Ruang Kuliah menjawab pertanyaan seputar pendidikan agama Islam, Islam Ulil Albab, dan Islam Rahmatan lil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Unisia dimanapun Anda berada, pada kali ini saya ingin mengajak kita semua untuk melakukan refleksi sejenak tentang makna alam dalam perspektif Islam. Kalau kita melihat ayat-ayat Al-Quran, juga hadis-hadis Nabi, bahwasanya alam ini diciptakan, diperuntukkan untuk kita manusia. Misalnya ada ayat yang berbunyi, wasakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi jami'a. Artinya semua yang ada di alam ini ditundukkan oleh Allah, diperuntukkan untuk kita manusia untuk dimanfaatkan sebaik mungkin. Tetapi jangan lupa bahwa manusia juga khalifah yang harus menjaga alam, melestarikan, tidak boleh merusak. Kita mengenal misalnya di dalam istilah filsafat ada yang disebut ekosofi. Ekosofi itu adalah keseimbangan antara pemanfaatan alam sesuai kebutuhan manusia dan kepentingan alam itu sendiri. Dengan kata lain, manusia tidak boleh melakukan eksploitasi terhadap alam atas nama pembangunan, kemajuan, yang ujung-ujungnya merusak alam itu sendiri. Kalau kita lihat misalnya Allah juga berfirman di ayat lain, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Manusia ini kita memang diciptakan oleh Allah dan ditempatkan di bumi adalah mengemban tugas selaku khalifah. Khalifah adalah wakil Allah yang menjaga, merawat, menumbuh kembangkan, memajukan peradaban di alam ini. Dengan kata lain, kita harus di dalam memanfaatkan alam ini jangan sampai merugikan ekosistem, merusak lingkungan, mengganggu dan lain sebagainya. Ada di ayat lain juga dinyatakan oleh Allah bahwasanya kerusakan yang ada di darat dan lautan ini seringkali disebabkan oleh ulah tangan kita, yaitu manusia. Jadi kita harus bijak. Perusakan alam atau gangguan bisa saja terjadi pada kehidupan kita sehari-hari, sahabat Unisia yang berbahagia, yang mungkin kita itu nggak sadar. Misalnya membuang sampah sembarangan, bahkan kebiasaan merokok di fasilitas umum, di tempat-tempat publik yang ada banyak orang di situ, bahkan di tempat yang tertulis terang di situ dilarang merokok. Ini sesungguhnya adalah gangguan terhadap alam dan sudah pasti ini dilarang oleh agama, karena orang lain bisa terganggu. Atau mungkin juga knalpot yang brong, yang suaranya berisik, mengganggu orang, itu juga gangguan terhadap alam. Bukan hanya dengan mengambil sesuatu dari alam, tapi melakukan tindakan yang menyebabkan sekitar tidak nyaman. Dan ini tentu saja kalau dikaitkan dengan Universitas Islam Indonesia, sahabat Unisia, perilaku-perilaku semacam ini bertentangan dengan nilai-nilai Islam yang rahmatan lil alamin sebagaimana diajarkan di UII. Karena perilaku kita sebagai muslim haruslah menjadi perilaku yang membawa kedamaian, kesejukan, kenyamanan, tidak mengganggu orang, dan seterusnya. Saya kira disinilah pentingnya kita menjaga alam dengan sepenuh kewajiban dan tanggung jawab. Kita pegang betul-betul tugas dan peran kita sebagai khalifah. Kendati alam diserahkan sepenuhnya kepada kita, maka kita harus mengelolanya dengan bijak. Kita akhiri fenomena yang biasa kita sebut dengan high-tech low-touch. High-tech low-touch itu adalah kita yang hidup dengan teknologi tinggi, kemajuan digital yang luar biasa, tetapi justru perilaku dan tingkah pola kita dalam kehidupan sehari-hari itu rendah. Ya, seperti contoh yang paling gampang, ketika kita naik mobil mewah, keren, tetapi justru di tengah jalan tangan kita keluar dari jendela mobil dan membuang sampah sembarangan. Mobil kita adalah high-tech, bentuk teknologi yang keren, canggih, tetapi perilaku kita
pola tingkah kita dengan membuang sampah sembarangan itu adalah bentuk low touch, yaitu budi akal yang rendah, akhlak yang kurang baik, dan saya kira Islam melarang semua itu. Sahabat Unisya yang saya hormati, dengan alam yang kita lestarikan secara penuh tanggung jawab, maka akan lahir kehidupan yang damai, yang tentram, yang nyaman. Hampir semua bencana alam, termasuk juga bencana sosial sesungguhnya, ditimbulkan dari ketidakadilan kita dalam bersikap terhadap alam. Kebakaran hutan misalnya, banjir, dan lain sebagainya. Kalau ditelusuri secara mendalam, sesungguhnya adalah dari kesalahan kita. Di satu tempat mungkin kita sering mengeluh bencana banjir yang datang tahunan, sibuk kita menyalahkan pemerintah setempat atau bahkan negara, tetapi tidak sadar bahwa ada andil perilaku kita di situ. Karena banjir rutin terjadi tahunan, bisa saja karena antara lain perilaku kita membuang sampah sembarangan. Setiap rumah kurang peduli dengan kebersihan, sehingga konsepnya adalah yang penting sampah nggak di rumah kita, sampah nggak di mobil kita, sehingga kita bawa jauh-jauh pergi dari rumah kita untuk kita buang begitu saja. Padahal itulah yang lambat laun menimbulkan gangguan sehingga bencana banjir datang. Oleh karena itu penting bagi kita untuk memahami bagaimana pandangan Islam untuk memanfaatkan alam, termasuk juga ekosofi yang sering disebut dalam istilah filsafat harus menjadi spirit kita, harus menjadi cara pandang kita dalam hidup damai bersama alam, sehingga sehari-hari kita bisa hidup nyaman, bahagia, dan tidak banyak terkena gangguan dampak dari kerusakan alam atau bencana yang sesungguhnya berasal dari diri kita sendiri. Demikian sahabat Unisya yang berada dimanapun Anda, mudah-mudahan yang sekilas ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Kuliah menjawab pertanyaan seputar pendidikan agama Islam, Islam Ulil Albab, dan Islam Rahmatan Lil Alamin. Ruang Kuliah, persembahan dari Radio Dakwah Unisya, suara kebaikan, inspirasi kehidupan.